Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang berbagai macam informasi terkait info guru dan tunjangan dan tentunya P3K dan CPNS. Nah, di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan tidak henti-hentinya untuk berbagi video informasi kepada teman-teman guru honorer sekalian ya. Nah, yang mana di video di hari ini kita akan membahas satu berita penting dari jpnn.com, yaitu di sini yang yaitu jelang tes P3K tahap 2, Kemdikbudristek pastikan tidak ada guru prioritas. Di situ dilansir di Sabtu 16 Oktober ya. Ini langsung di jpn.com, salah satu media elektronik yang sangat terpercaya di Indonesia teman-teman ya. Di sini dijelaskan judul beritanya adalah jelang tes P3K tahap 2, Kemdikbudristek pastikan tidak ada guru prioritas. Nah, ini dilansir langsung melalui jpnn.com Jakarta teman-teman ya. Di sini dikatakan Kemdikbudristek memastikan dalam seleksi P3K guru tahap 2 semua peserta punya kesempatan sama. Tidak ada istilah guru prioritas dan kurang prioritas. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi ini yang menjadi salah satu pembeda ya ketika kita melamar di seleksi tahap pertama kemarin. Kalau di tahap kedua ini itu tidak ada lagi istilah guru prioritas dan kurang prioritas. Kalau di tahap satu kemarin yang kita ketahui ada istilah guru induk pengunci formasi. Nah, kalau di tahap kedua kayaknya sudah tidak ada dan pasti tidak ada lagi teman-teman ya. Ini sudah dikatakan di webinar kemarin ya, yang mungkin teman-teman ada yang ikuti ya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi guru prioritas dan guru kurang prioritas. Di sini dikatakan oleh Ibu Nunuk Suryani, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan dalam tes P3K tahap 1, Kemendikbudristek memberlakukan guru prioritas, yaitu guru honorer yang bekerja di sekolah induk. Nah, ini yang pembedanya ya. Kalau di tahap 1 kemarin Kemendikbud memberlakukan guru prioritas, yaitu guru honorer yang bekerja di sekolah induk. Nah, di sini perjelas lagi, kebijakan Kemendikbud ini diambil untuk memproteksi. Jadi apa sih tujuannya? Kenapa bisa ada guru prioritas di sekolah induk di tahap pertama? Di sini sudah terjawab teman-teman. Tujuannya adalah kebijakan Kemdikbudristek ini itu diambil untuk memproteksi guru induk agar bisa lolos. Seperti itu ya, adanya proteksi agar nantinya teman-teman guru honorer di sekolah induk itu bisa lolos. Itu khusus di tahap pertama. Nah, di sini dijelaskan langsung dan diakui oleh Ibu Nunuk ya, dilansir di jpn.com hari Jumat kemarin ya. Tahap satu memang guru induk yang diprioritaskan lulus meski ada guru non induk yang nilainya lebih tinggi. Nah, itu yang menjadi pembeda di tahap 1. Anggaplah guru induk dengan guru non induk itu sama-sama lulus passing grade, tapi nilai guru non induk itu di atas dari nilai guru induk, tapi tetap yang diloloskan adalah guru induk karena memang ada prioritas guru honorer sekolah induk di tahap pertama. Nah, ketentuan tersebut lanjutnya ditiadakan di tes P3K guru tahap 2 dan 3. Nah, ketentuan tersebut lanjutnya ditiadakan di tes P3K guru tahap 2 dan 3. Semua peserta, baik honorer, guru swasta, dan lulusan pendidikan profesi guru PPG itu punya hak serta kesempatan yang sama teman-teman ya. Jadi nantinya itu ketentuan guru sekolah induk itu untuk prioritas itu sudah ditiadakan nantinya di tahap kedua ini. Jadi mulai dari guru honorer negeri, kemudian guru swasta, kemudian lulusan PPG itu punya hak dan kesempatan yang sama, alias kita tulis kata adil teman-teman ya. Ini untuk di tahap kedua nantinya seperti itu. Nah, di sini dijelaskan lagi yang nilainya paling tinggi, tegas Nunuk itu dinyatakan lulus. Namun afirmasi sebagaimana tertuang dalam Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021 tetap dipakai sebagai dasar penentuan kelulusan peserta. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya di salah satu kolom komentar di channel ini mengatakan apakah nantinya afirmasi yang di tahap pertama bisa digunakan di tahap kedua? Tentunya iya. Apalagi
afirmasi yang tertuang di Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021 tetap dipakai sebagai dasar penentuan kelulusan peserta. Jadi kalau di Kepmenpan kemarin teman-teman ya, Kepmenpan yang terbaru yang mengatur tentang afirmasi itu kan ambang batas itu terbagi tiga ya. Ada K1, ada K2 dan ada K3. Berarti ada tiga ambang batas atau passing grade yang bisa meluluskan teman-teman guru honorer, dan ternyata itu tetap dipakai sebagai dasar penentuan kelulusan peserta nantinya di tahap kedua teman-teman ya. Yang mana nilai ambang batas yang pertama itu berdasarkan istilahnya berdasarkan passing grade awal, sedangkan yang K2 itu passing grade nilai ambang batas 100% untuk guru honorer berusia 50 tahun ke atas ya, seperti itu ya. Kemudian untuk semua peserta itu masuk di kategori 3 yang masuk ke dalam terjadi penurunan passing grade dari anggaplah guru kelas 320 menjadi 270. Jadi ada sekitar 3 nilai ambang batas terbaru yang akan tetap digunakan di tahap kedua sebagai dasar penentuan kelulusan peserta, dan ini sudah dijelaskan di Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021 tetap dipakai sebagai dasar penentuan kelulusan peserta, seperti itu. Jadi sudah jelas ya jawaban dari pertanyaan teman-teman kemarin. Nah, di sini teman-teman ya, diakui nunuk dalam tes P3K tahap 1 ada banyak guru honorer tidak puas, terutama bagi mereka yang nilai lebih tinggi daripada guru induk. Nah, mereka dinyatakan tidak lulus karena bukan guru induk dan tidak ada formasi, seperti itu. Itu sebabnya di tahap kedua nantinya Kemdikbudristek membuka kesempatan bagi para guru dan lulusan PPG yang belum pernah mengajar untuk berkompetisi. Afirmasi untuk sekolah induk hanya diberikan di ujian tahap 1. Nah, sebenarnya guru prioritas sekolah induk itu masuk ke dalam kategori afirmasi sih sebenarnya teman-teman. Berarti bukan hanya afirmasi nilai ambang batas, tapi ada juga dikatakan afirmasi sekolah induk. Ini sudah jelas di sini ya. Afirmasi untuk sekolah induk hanya diberikan di tahap 1. Jadi ada satu afirmasi yang dihilangkan di tahap kedua nantinya, yaitu afirmasi sekolah induk. Sedangkan ada 3 afirmasi perubahan yang kemarin berdasarkan Kepmenpan baru itu tetap akan menjadi dasar penilaian kelulusan nantinya di tahap kedua. Dan tentunya itu memberikan juga kesempatan kepada para guru dan lulusan PPG yang belum pernah mengajar untuk berkompetisi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan lagi teman-teman ya. Sedangkan ujian tahap 2 sudah terbuka ya, berkompetisi seluruhnya dan dapat dilihat nilai tertingginya baik guru induk, non induk, lulusan PPG, individu yang memiliki sertifikat guru dan belum mengajar. Nah, di sini jelaskan bahwa seleksi P3K tahap 2 setiap peserta boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Nah, di sini juga ada yang bertanya, apakah kita bisa memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri? Tentunya bisa. Di sini dikatakan teman-teman terakhir ya, seleksi P3K tahap 2 setiap peserta boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan pungkasnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, luar biasa informasi kita pada hari ini tentang Kemendikbudristek pastikan tidak ada guru prioritas, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami bahwa di tahap 1 kemarin itu teman-teman harus pahami bahwa sebenarnya secara tidak langsung prioritas sekolah induk itu sebenarnya itu masuk ke dalam afirmasi teman-teman ya, afirmasi sekolah induk, dan itu sudah tidak berlaku lagi nantinya di tahap kedua. Nah, tetapi ada beberapa kategori nilai ambang batas terbaru berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021 itu tetap terpakai ya. Ada 3 ya. Ya, yang pertama K1, K2, K3 itu tetap digunakan sebagai dasar penentuan kelulusan peserta. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.